Untuk pertanyaan bagaimana mekanisme reaksi hidroksilasi aromatik hingga menghasilkan metabolit arenol, nah di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mekanisme reaksi hidroksilasi aromatik hingga menghasilkan metabolit arenol. Yang pertama itu terjadi reaksi diawali dengan oksidasi senyawa aromatik oleh enzim sitokrom P450 di dalam tubuh. Nah, selanjutnya oksidasi ini membentuk senyawa antara intermediate berupa epoksin aren, yaitu epoksidasi pada cincin aromatik. Nah, selanjutnya epoksid aren ini kemudian mengalami penataan ulang secara spontan yang menyebabkan cincin epoksidanya terbuka. Nah, pembukaan cincin epoksid ini diikuti dengan reduksi satu atom oksigen sehingga membentuk gugus hidroksi OH- pada cincin aromatik. Nah, pembentukan gugus hidroksi inilah yang menghasilkan metabolit arenol, senyawa fenolik dari senyawa aromatik induknya. Arenol sendiri umumnya lebih mudah larut dalam air dan diekskresikan dibanding senyawa aromatik asal. Nah, jadi epoksidasi dan penataan kembali ini yang spontan merupakan langkah kunci dalam mekanisme reaksi hidroksilasi sehingga terbentuknya metabolit arenol. Tadi pertanyaannya adalah apa peran enzim CYP450 dalam proses oksidasi fenobarbital dan bagaimana enzim ini mengkatalisis reaksi oksidasi pada molekul fenobarbital. Jawabannya enzim CYP450 memainkan peran kunci dalam metabolisme fenobarbital melalui proses oksidasi. CYP450 berperan dalam membantu konversi fenobarbital menjadi metabolit yang lebih polar dan memfasilitasi eliminasi dari tubuh. Proses oksidasi fenobarbital oleh CYP450 melibatkan beberapa langkah. Pertama, fenobarbital berinteraksi dengan enzim CYP450 dan molekul oksigen diaktifasi dalam reaksi ini. Kemudian, satu atom oksigen dari molekul O2 ditransfer ke substrat fenobarbital, menyebabkan oksidasi pada gugus umumnya pada cincin aromatik fenobarbital. Hasil dari reaksi oksidasi ini adalah pembentukan metabolit fenobarbital yang lebih polar, yang lebih mudah diekspresikan oleh tubuh. Proses ini memainkan peran penting dalam detoksifikasi dan eliminasi senyawa-senyawa yang bersifat lipofilik seperti fenobarbital. Untuk mengubah aldehid menjadi alkohol menggunakan reaksi reduksi, kondisi yang diperlukan meliputi satu reaktan katalis. Reaksi reduksi aldehida umumnya menggunakan zat katalis berupa nikel, palladium, platina, atau rodium. Yang kedua, penggunaan hidrogen atau H2. Reaksi antara aldehida dengan hidrogen atau H2 merupakan contoh reaksi reduksi yang mengubah aldehida menjadi alkohol primer. 3. Penggunaan litium natrium borohidrida atau NaBH4. Aldehida dapat direduksi menjadi alkohol primer dengan menggunakan NaBH4 sebagai agen pereduksi. Yang keempat, reaksi adisi. Reaksi adisi dengan reagensia Grignard dapat menghasilkan alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Dalam reaksi reduksi aldehida, atom karbon pada aldehida berikatan dengan atom hidrogen, dan atom oksigen pada aldehida berikatan dengan atom hidrogen lain. Reaksi ini menghasilkan alkohol primer, yaitu alkohol dengan hanya satu gugus alkil yang terikat pada karbon dengan gugus OH di atasnya.